Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama saya, Joseph Wijaya, di channel Investor Saham BEI. Hari ini, Rabu, 28 Mei 2025, kita akan membahas salah satu saham yang termasuk saham Big Cap, yaitu saham PT United Tractor Tbk. Sebelumnya kita lihat untuk hari ini, indeks harga saham gabungan turun 0,32% ke 7.175, dan hari ini adalah hari perdagangan terakhir di minggu ini ya Sobat Investor, karena besok Kamis kita ada libur dan Jumat itu adalah cuti bersama dan akan buka kembali di hari Senin Sobat Investor. Sebelumnya hari ini adalah hari pencairan dividen dari UET United Tractor. Jadi selamat nih bagi para pemegang saham United Tractor. Anda mendapatkan cuan. Yeay! Mari kita bahas saham PT United Tractor. Saham United Tractor Tbk itu dengan kode emiten UNTR. Dia mencatatkan di Bursa Efek tanggal 19 bulan 9 tahun 1989, dan PT United Tractor ini masuk sektornya sektor industri. Kenapa masuk sektor industri? Karena United Tractor sendiri, meskipun kita tahu United Tractor mempunyai tambang batu bara, tambang emas, nikel, dia juga menjual alat berat. Jadi dia dimasukkan di kolom sektor industri. Kita lihat susunan kepemilikan saham dari PT United Tractor. PT United Tractor ini untuk kepemilikan sahamnya 59,5% itu dimiliki PT Astra International Tbk. Jadi kita tahu Sobat Investor bahwa United Tractor ini merupakan anak usaha dari PT Astra International. Dan untuk masyarakat itu jumlahnya di 37,8% Sobat Investor. Sedangkan saham treasury-nya di 2,63% Sobat Investor. Kalau kita lihat di anak perusahaan dari United Tractor, dia anak perusahaannya sangat banyak sekali Sobat Investor. Jadi pertama kita lihat dari valuasinya dahulu dari United Tractor. Valuasi dari United Tractor itu untuk PE ratio-nya di 6,56%. Jadi ini sangat bagus sekali ya, apalagi PE di bawah 10 Sobat Investor. Dan untuk price book to value-nya itu di 0,86%. 0,86. Ini sangat rendah. Di bawah PBV-nya di bawah 1. Selain itu kita coba lihat untuk ukuran EPS-nya di 4.874. Kita juga lihat dari total utangnya ya. Debt equity ratio-nya itu 0,21. Jadi rasio utangnya terhadap modalnya itu sangat kecil. Kita lihat return of equity-nya. Return of equity-nya di 18,66%. Jadi ini perusahaan raksasa tapi di mana dia masih memiliki return of equity yang sangat besar. Ini jadi ciri perusahaan yang kalau orang Pak Lokehong bilangnya wonderful company Sobat Investor. Di mana return of asset-nya di 10% Sobat Investor. Kita lihat dari net income dulu dari PT United Tractor Sobat Investor. Kita lihat dari tahun 2020 aja ya Sobat Investor. Di tahun 2020 pendapatannya net income-nya itu di 1,8 triliun. Di tahun 2021 mengalami kenaikan
di 1,867, menaikannya tidak terlalu banyak. Nah, ini di tahun 2022 itu mengalami penaikan yang luar biasa dikarenakan kenaikan harga batu bara yang dari $100 ke $400. Jadi pendapatannya kuartal pertamanya naik ke 4,3 triliun, naik lagi di 2023 ke 5,3 triliun. Ada penurunan di 2024 ke 4,5 triliun. Ini dikarenakan harga batu bara sudah mulai jatuh lagi di kisaran harga $100 dari 400 ke 100. Dan di tahun 2025 kuartal pertama pendapatannya di 3,1 triliun sobat investor. Ada penurunan sekitar 1,4 triliun pendapatannya sobat investor. Kita lihat dari IPS-nya sobat investor. IPS-nya kalau dari tahun 2020 di Rp489 per lembar saham, naik ke 500, dan di tahun 2022 naik luar biasa drastis, hampir 2 kali lipat ke 1.159 per lembar saham. Di tahun 2023 juga naik lagi ke 1.400. Nah, di tahun 2024 mulai ada penurunan ke 1.200. Di tahun 2025 ini juga mengalami penurunan sekitar 30% sobat investor ke 855 per lembar saham sobat investor. Selain itu kita coba lihat revenue dari United Tractor. Revenue-nya kalau 2020 di 18 triliun, naik lagi di 2021. Turun di 2021 ke 17 triliun, naik luar biasa di 2022 ke 27,9 triliun. Di 2023 juga naik ke 34,8 triliun. Di 2024 ada penurunan tapi tidak terlalu signifikan ke 32,4 triliun. Dan di tahun 2025 kuartal pertama ada kenaikan revenue di 34,26 triliun sobat investor. Kita coba lihat juga ke riwayat dari UNTR dividennya ya sobat investor ya. UNTR ini dari tahun 92, dan untuk sekedar info, UNTR ini selalu membagikan 2 kali, dividen interim dan dividen final. Dividen interim biasanya kecil, biasanya menjelang akhir tahun, dan dividen final itu awal tahun di pertengahan biasanya sobat investor. Kita lihat riwayatnya dari 92 membagikan 93, 94, 95, 96, 97. Terus ini agak lompat. Di tahun 98 sampai 2003 dia absen karena sobat investor tahu di 98 ada krisis moneter yang luar biasa. Kita lihat juga dari 2004, 2005, 2006, 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4, 25. Jadi kita lihat dari tahun 2004 sampai sekarang 2025 tidak pernah absen sekalipun dalam membagikan dividen. Jadi kalau sobat investor yang tipe aliran dividen investing atau cari perusahaan yang wonderful company, UNTR ini bisa dijadikan salah satu emiten yang layak dimiliki untuk dikoleksi. Kita lihat juga kalau rata-rata pembagian dividennya itu, imbal hasilnya itu kalau sejak tahun 2021 ya 6% ditambah interimnya. Biasanya kalau interimnya di tahun sebelumnya jadi 4%, itu 10% sobat investor. Di tahun berikutnya 3 dan 6 9%, 5 dan 4 9%. Nah, ini 2023 ada anomali yang luar biasa sobat investor. Dia membagikan totalnya hampir 47% dari imbal baliknya, itu 40%, 47% dividennya. Luar biasa. Tapi ini karena harga batu bara yang tiba-tiba luar biasa melonjak sobat investor dari harga 100 ke harga 400. Ini merupakan bagi sobat investor yang sudah memiliki sebelum
kenaikan harga batu bara bisa tersenyum lebar sobat investor. Dan di tahun 2024 itu juga membagikan, kita lihat kalau kita di 2025 dengan dividen interim di bulan 10 itu 12 dan 8 2151. Kalau kita lihat sobat investor sebentar, kita lihat harga saham United Tractor 22455. Kalau kita lihat harga terakhir di 9% sobat investor. Jadi 9% tambah 8. Jadi totalnya ini sekitar 12% imbal hasilnya sobat investor. Kita lihat dari laporan keuangan kuartal pertama 2025 dari United Tractor sobat investor. Ini dia laporan keuangannya dari United Tractor. Di sini menggunakan bahasa Inggris, saya akan bantu terjemahkan. Net revenue kalau dari tahun 2024, kalau dibandingkan secara 3 bulanan, ada kenaikan, tumbuh 6% year on year. Untuk net income memang ada penurunan sobat investor di 30%. Dari IPS-nya ada juga penurunan 30% ke 5, dari 1200 ke 800 sobat investor. Kita bisa juga lihat ini dari paparan dari direksi UNTR. Untuk revenue didapatkannya 12,6 triliun dari pertambangan, kontraktor pertambangan, ada penurunan 6%. Terus ada 10,9 triliun dari mesin konstruksi, mesin pertambangan. Kalau ini mining contracting ini dia kan UNTR ada namanya PT Pama Persada, dia bergerak di kontraktor pertambangan. Jadi ada yang punya tambang diserahkan ke PT Pama Persada untuk proses penambangannya sobat investor. Selain itu United Tractor juga memiliki diversifikasi di bidang thermal dan tambang batubara thermal. Itu revenue-nya 7 triliun, ada penurunan sekitar 15%. Juga ini yang sektor tambang emas ini dan tambang lainnya, jadi termasuk nikel, emas ini mulai ada peningkatan karena kita tahu harga emas sempat naik ke 2 juta rupiah sobat investor, jadi nilai jualnya juga naik ke 2,9 triliun. Kenapa sih net income-nya lebih rendah 30%? Jadi net income-nya di kuartal pertama 2025 itu di 3,2 triliun. Kenapa lebih rendah? Ini karena penurunan performa dari tambang batu bara thermal dan metalurgi. Jadi karena turunnya harga. Selain itu juga karena hujan lebat. Jadi awal-awal dari bulan Januari, Februari, Maret itu di daerah pertambangan itu kalau mengalami hujan lebat itu biasanya sektor pertambangan agak terganggu sobat investor. Tapi ada peningkatan dari sektor emas dan mineral lainnya. Ini juga ada net loss, jadi adanya kerugian dari tambang nikel dan dua tambang nikelnya dari PT United Tractor sobat investor. Kita lihat grafiknya sobat investor. Untuk penjualan, kalau penjualan ini sebetulnya ada kenaikan untuk
Kalau United Tractor ini alat beratnya namanya Komatsu, mungkin sobat investor yang belum tahu. Ada kenaikan penjualan dari Komatsu. Ini secara total, kalau untuk secara total penjualan ada kenaikan, tapi ada beberapa yang berkurang. Untuk di alat tambang, yang ini kan Komatsu Sales Volume, ini ada yang hijau ini alat berat yang berhubungan dengan tambang, turun 1% dari 69 ke 68. Untuk dengan agro, atau itu biasanya untuk perkebunan, itu dan lain-lain, itu ada penurunan juga dari 10% ke 9%. Sedangkan untuk sektor konstruksi, alat berat yang berhubungan dengan konstruksi, itu masih stabil, sama di 13%. Dan untuk forestry atau untuk hutan, itu ada kenaikan dari 8% ke 10%. Sedangkan kita lihat ini di sini untuk yang berhubungan dengan sebelah kanan ya, warna coklat yang berhubungan dengan tambang batu bara, overburden removal dan coal production. Jadi overburden removal itu proses, karena untuk batu bara itu harus menggali atau menghilangkan lapisan atasnya, setelah itu baru bisa diambil batu baranya sobat investor. Kalau kita lihat overburden removalnya atau penghilangan proses tambang atas batu baranya, itu ada penurunan dari 286 ke 252, turunnya 12%. Tapi untuk produksi batu baranya itu tidak terlalu signifikan. Sedangkan kalau dari overburdennya turunnya 12%, tapi kalau produksi batu baranya dari 32,5 turun ke jadi 32. Jadi sebetulnya ini makin efektif ya. Karena kan kalau tambang batu bara itu yang dihilangkan atasnya, bawahnya kan baru ada batu baranya. Jadi ini sudah mencapai lapisan yang sudah banyak batu baranya, jadi hasilnya lebih banyak untuk batu baranya sobat investor. Sedangkan kita juga lihat dari ini batu bara thermal dan metalurgi, ini biasanya batu bara yang punya kalori tinggi yang biasanya digunakan untuk sektor industri sobat investor. Untuk batu bara thermal ada penurunan dari 2,5 ke 2,1. Untuk metalurgi ini biasanya untuk proses besi juga, ini ada penaikan dari 0,8 ke 1,1. Sedangkan kalau penjualan batu bara coal trading dari batu bara juga yang umumnya itu dari 0,7 ke 0,6 ada penurunan. Jadi secara total ada penurunan 3%. Nah, di sektor yang sebelah kanan warna kuning ini penjualan emas dalam ribuan ons standar, kita bilang standar perdagangan internasional sobat investor, dari 49,4 menjadi 57,4. Ini berita yang menggembirakan. Jadi untuk tambang batu baranya makin menghasilkan dan penjualannya juga makin bagus, dari ada kenaikan 16% sobat investor. Dan untuk ini penjualan nikel itu ada kenaikan 37%. Jadi untuk tambang nikelnya mulai banyak menghasilkan dan kenaikannya 37%. Kita lihat juga ini penjualan Komatsu naik 23%. Ini kita rangkumannya ya sobat investor. Untuk proses overburden menurun 12%, produksinya dari tambang batu bara turun 2%, total thermal dan metalurgi dan penjualan batu bara turun 3%, sedangkan emas naik 16 dan ore juga naik 37% sobat investor. Sedangkan kita lihat juga berita-berita apa yang mungkin menarik untuk seputar United Tractor. Kita lihat dulu pertama untuk harga saham United Tractor hari ini. Hari ini saham United Tractor itu ada kenaikan 2,51% sobat investor. Jadi pada umumnya karena United Tractor ini
per lembar sahamnya 22.450. Jadi agak mahal ya kalau kita bilang pada umumnya harga-harga saham. Mereka ini para investor-investornya ini begitu dapat dividen, mereka akan diinvestkan lagi biasanya ke sektor yang sama atau ke perusahaan yang masih berafiliasi seperti ASI. Kita juga lihat ASI ini hari ini ada kenaikan 3% sobat investor, dari kenaikannya Rp150 sobat investor. Kita coba lihat berita-berita mengenai UNTR di berbagai kolom web. Ini ada penjualan masuk UNTR hingga April melonjak 36,26%. Jadi ini berita yang menggembirakan. Ini penjualan naik secara tahunan dibandingkan tahun lalu, melonjak 36%. Di komoditas nikel itu juga naik 17,22% sobat investor. Kita coba lihat berita lainnya sobat investor. Produksi batu bara juga di 42,8 juta ton. Ini sampai laporan sampai di bulan April sobat investor. Kalau kuartalan pertama kan Januari, Februari, Maret. Ini sampai April, jadi laporannya per April ya sobat investor. Meskipun kalau dilihat ini produksi batu bara klien Pama Persada, jadi mungkin sobat investor harus tahu sedikit bahwa Pama Persada itu yang memang kontraktor tambang dari United Tractor. Ini salah satu klien besarnya adalah PT BA. Jadi mungkin sobat investor tahu ya. Jadi tadi seperti di laporan keuangan kuartal pertama disebutkan bahwa usaha ini yang berhubungan dengan koal atau batu bara, kuartal pertama ini mengalami penurunan dikarenakan hujan lebat. Jadi kalau hujan kan nambang batu bara ini agak terhambat, jadi produksinya agak turun. Sehingga ini juga berpengaruh di saham PTBA, di mana kita lihat juga IPS-nya menurun sangat drastis sobat investor. Ini kita lihat juga kalau laporannya itu hingga kuartal ke bulan April itu 339, hanya turun 42,8. Bulan April ini turun dari 44,1, ada penurunan sobat investor. Kita lihat lagi berita lainnya, penjualan Komatsu sampai April itu di 1886, jadi ini sangat bagus penjualannya. Naik 34,71% dibandingkan 4 bulan 2024 sebanyak 1.400 unit. Jadi ini sudah ada peningkatan sobat investor. Penjualan Komatsu ini paling banyak sektor pertambangan, untuk alat beratnya untuk pertambangan 67%, sektor kehutanan 10%, untuk sektor konstruksi 12%, dan sektor agro 11% sobat investor. Sedangkan di bulan April saja UNTR menjual 501 unit Komatsu. Nah, ini luar biasa ya sobat investor. Kita juga lihat apa sih rencana pengembangan UNTR ke depan. Jadi kita juga bisa mempunyai gambaran kira-kira ke depannya United Tractor itu seperti apa. Oh ya, seperti sedikit info ya sobat investor. UNTR itu biasanya membagikan dividen 40% dari laba bersih. Jadi 60%-nya ini masih laba ditahan. Biasanya ini digunakan oleh United Tractor untuk pengembangan usaha. Jadi perusahaan ini sudah raksasa, 60%-nya masih dikembangkan terus. Dia banyak membeli tambang-tambang dan diversifikasi lainnya. Kita lihat ini rencana pengembangan United Tractor. Dia pertama, dia memang untuk diversifikasi bisnis. Dia banyak juga main di sektor mineral,
pengolahan nikel. Juga ada pembangunan smelter, jadi smelter ini untuk pengolahan. Juga ada lagi mau studi untuk kelayakan smelter high pressure. Jadi ini smelter yang lebih advance atau lebih canggih. Pengembangan lagi diversifikasinya ke energi terbarukan. Dia lagi berusaha untuk seperti energi hidro, air, floating solar, jadi panel surya yang mengapung di atas air. PLTB itu pembangkit listrik tenaga bayu dengan atau kita sebut tenaga angin sobat investor. Dan waste to energy biasanya dari proses pengolahan sampah jadi energi sobat investor. Selain itu, dia juga lebih fokus untuk peningkatan efisiensi operasional. Dia berencana untuk meningkatkan volume produk baru. Dan di sektor konstruksi meningkatkan penjualan ya pastinya sobat investor. Selain itu, WNTR ini juga aktif mengakuisisi tambang-tambang nikel. Ini jadi kemungkinan akuisisi buka peluang untuk melakukan ekspansi melalui strategi akuisisi sektor non batu bara. Jadi diversifikasinya banyak banget ya sobat investor. Jadi kalau kita lihat United Tractor sendiri, memang karena diversifikasi. Jadi kalau misalnya harga batu bara turun pun dia tidak terlalu jatuh karena banyak sektor yang mensupport. Ada dari nikel, ada dari emas, juga ada sektor konstruksi dan penjualan alat berat pastinya. Kita lihat untuk belanja modalnya dari UNTR, dia menggelontorkan hampir 1 miliar US dollar pada tahun 2025 dialokasikan untuk sektor pertambangan dan infrastruktur tambang mineral. Ini luar biasa banget belanjanya. Dan selain itu untuk menjaga kelestarian lingkungan, ini program pemerintah ya. Jadi kalau untuk tambang itu setelah ditambang harus direvitalisasi supaya bisa diuruk terus bisa ditanamin lagi. Seperti itu sobat investor. Jadi untuk UNT Tractor ini merupakan salah satu emiten yang bisa sobat investor koleksi karena pertama PE-nya rendah, kedua PBV-nya juga rendah. Dan kalau Pak Lokehong sering menyebut ini adalah perusahaan yang wonderful company sobat investor. Oke, demikian untuk pembahasan kita kali ini sobat investor. Bagi sobat investor yang ada pertanyaan ataupun ada request saham yang mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya sobat investor. Terus jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya. Terima kasih dan salam cuan.